Ternyata Cynthia ini pada akhirnya memberitahu semuanya kepada Rianti. Ya walaupun awalnya ragu, tapi pada akhirnya karena Rianti pun juga mendesak, maka mau nggak mau ya harus diberitahu juga. Dan mungkin ini bakal menjadi malapetaka sendiri bagi Aditya, karena mau gimana pun juga itu sebuah resiko teman-teman. Ya maksudnya ketika udah punya istri terus tiba-tiba suka sama perempuan lain aja tuh udah aneh kan. Walaupun ya dalam konteks ini Aditya tuh nggak nyaman, nggak bahagia nikah sama Rianti, tapi kan itu part of ya konsekuensinya aja. Kenapa dulu tinggalin Widuri dan milih Rianti? Ya konsekuensinya kayak gini, kurang lebih kayak gitu. Tapi yang untungnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bu Cynthia pun juga penuh dengan integritas yang pada akhirnya nggak bisa diganggu gugat. Intinya kita bakal lihat hal yang seru dari Rianti, Aditya dan juga Cynthia di episode besok. Yang selanjutnya ada kabar bahagia. Mutiara mulai menggerakkan tangannya. Mungkin teman-teman sebagian tahu ya dan ngelihat di media sosial, tapi ternyata bukan sampai di situ aja. Hal ini pun juga selaras dan sejalan dengan doa-doa dari Kenzo itu sendiri. Ya kita semua tahu ya teman-teman, Aditya aja di episode tadi tuh bahkan ngomong di depan Kayla bener-bener gak suka kalau Kenzo tuh sama Mutiara. Padahal kalau dipikir-pikir ya ibaratnya Kenzo ini tuh dan Mutiara tuh gak akan pernah dipisahin gitu loh. Harusnya Aditya pun juga sadar akan hal ini. Bahkan justru yang nanti tadinya Aditya tuh gak merestui, justru nanti malah bakal merestui karena tahu Mutiara ini adalah anak kandung dari Aditya sekaligus juga anak angkat Widuri. Ya semua ini tentu berkat nanti sadarnya Mutiara dan juga Bu Cynthia. Nah kalau dari Bu Cynthia sendiri simpel aja, Bu Cynthia malas, capek, kesel ngelihat bagaimana kelakuan Aditya yang seperti ini. Bagi Bu Cynthia udah nggak pantas lagi, bahkan untuk kerja bareng aja kayaknya agak gimana gitu teman-teman rasanya. Makanya Bu Cynthia memilih untuk jujur aja tentang masalah Mutiara ini karena akhirnya jadi ribet nih. Karena begini, Bu Cynthia ini kan serba salah pada awalnya, mau cerita sama Rianti gimana, mau nggak cerita tapi juga gimana gitu loh, serba salah aja, maju kena mundur kena. Karena kalau cerita pasti nanti Rianti tetap curiga, apalagi nggak cerita malah makin curiga. Jadi akhirnya ya udah Cynthia ngebongkar semuanya aja biar at least gini loh, bagi Bu Cynthia nggak ribet lagi harus ngurusin pasutri yang nggak jelas ini. Rianti sama Aditya ini kan kayak anak kecil ya teman-teman, malah justru lebih dewasa Aurel, lebih dewasa Kenzo, lebih dewasa Mutiara gitu loh ketimbang Aditya. Lihat yang kayak kanak-kanakan banget buat deketin Bu Cynthia, pakai segala upaya secret admirer lah atau apa, pengagum rahasia atau apa, nggak jelas banget. Itu tuh kayak cara deketin cewek di tahun 2000-an gitu loh, bener-bener udah nggak mempan lagi lah ibaratnya. Tapi apapun itu, kabar bahagia Mutiara yang sadar pun juga sampai kepada Kenzo. Ya Kenzo pun seakan-akan seperti terjawab semua doa-doanya yang ia panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya karena bagaimanapun juga teman-teman, Kenzo nih udah di momen mentok ya. Nanti memang Kenzo bakal ngelabrak Sandra, bakal temuin Sandra. Tadi saya nggak ketayangin ya karena kepotong sama durasi karena ada sepak bola. Tapi lanjutannya Kenzo nyamperin Sandra, bahkan sampai ke rumah Sandra dan lain sebagainya macamnya. Itu bagian upaya dari Kenzo lah. Min pun juga selalu menghargai semua kinerja Kenzo, kita pun juga selalu gitu. Cuman sayangnya aja karakter Kenzo ini terkadang dibikin kurang tegas lagi ya teman-teman sama ceritanya. Sayang aja padahal Kenzo ini cool banget orangnya, tegas juga, harusnya sih tetap konsisten tegasnya. Tapi ya nama juga karakter ya, bisa naik turun lah developmentnya. Jadi kita nggak perlu terlalu pusing. Yang terpenting Kenzo akhirnya bisa betul-betul gimana pun juga caranya benar-benar bisa menemani Mutiara, terus juga bahagia dan bisa menyampaikan pesan ini juga. Entahlah ya apakah nanti Mutiara sadar terus juga pada akhirnya beritahu tentang semuanya atau bagaimana, kita tunggu saja. Tapi yang pasti ini bakalan seru banget teman-teman ya. Kita semua tahu lah ya, ini kan mentok nih ceritanya. Oke, Kenzo mau ngejar Sandra, udah diuber-uber kemana-mana tapi seakan-akan kayak nggak nemu jawaban yang pasti. Nah sambil menunggu itu tentu ada baiknya ya udah sambil ikhtiar aja, berdoa. Dan ternyata kalau Mutiara sadar, maka Kenzo bisa dapat jawabannya dari Mutiara. Apakah Mutiara bakal linglung setelah bangun dari koma? Ya pasti, namanya juga bangun dari koma ya teman-teman. Beda sama nggak kayak bangun dari tidur gitu loh. Pasti ada beberapa efeknya lah. Cuman alhamdulillahnya Mutiara ini dari segi cerita, dari bocoran yang mendapat, memang akan tahu dan sadar. Sekaligus juga
ibaratnya tuh kayak benar-benar mengetahui lah kalau apa yang terjadi kepada Mutiara dan juga Pak RT itu karena perbuatannya Sandra. Jadi nggak yang ngeblank sama sekali, makanya ini bener-bener ditunggu-tunggu banget ya, karena memang mau bagaimanapun juga inilah yang kita tunggu-tunggu. Kita bener-bener menunggu-nunggu apa yang bakal terjadi, kita menunggu-nunggu apa yang bakal ibaratnya menjadi tujuan kedepannya, karena memang harus terbongkar banget teman-teman, karena kan saya pun juga gelisah. Kan masalahnya begini, oke, kalau misalnya nabrak, oke masih bisa dimaafin. Tapi masalah ini ada yang meninggal dunia. Dan Mimin ngerasa ya kayak polisi di sinetron itu kayak diem aja gitu. Padahal ini ada yang meninggal dunia, kayak nggak bergerak sama sekali. Kebiasaan banget nih, selalu melindungi orang jahatnya. Nah, ini tuh agak cukup ini ya, gimana gitu, kayak bingung aja. Padahal ini udah mau masuk episode 137 loh di episode besok, tapi ceritanya masih kayak ngambang gini aja. Ini agak cukup sedih sih, ini yang cukup disayangkan. Tapi mungkin ada alasannya ya, kita nggak pernah tahu. Pasti mungkin sengaja dibikin seolah-olah seperti ini, mungkin karena Mutiara yang mau sadar, terus Mutiara yang bongkar semuanya, baru sadar tertangkap juga entahlah. Tapi yang jelas alhamdulillah seneng banget Mutiara udah mulai sadar, bisa gerakin tangannya tuh keren, bener-bener salut banget. Karena ini adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu juga teman-teman. Mudah-mudahan dengan sadarnya Mutiara bisa bikin suasana situasi pun juga jadi bagus kembali. Karena mau bagaimanapun juga tentu yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Karena dengan hadirnya Mutiara ini bukan cuma mengisi kekosongan saja, tapi juga tentu saja ini bisa menjadi ngebantu juga polisi, Kenzo lah, untuk bisa mengungkap siapa sih sebetulnya yang udah jahat, siapa yang telah melakukan semua ini, siapa yang begini, siapa yang begitu. Ya enggak teman-teman, karena ya suka nggak suka, mau nggak mau kita butuh untuk gimana caranya tuh ada sesuatu yang bisa dibongkar juga. Biar apa? Biar Sandranya tuh tahu diri teman-teman. Kasian loh Mutiara sama Kenzo, ya enggak, diputar-putar sama cerita, dibikin kayak oon gitu kan, kasihan kita lihatnya. Makanya mudah-mudahan aja di episode besok dengan Mutiara yang mulai sadar bisa langsung bicara dan ngebongkar semua kebusukan yang ada. Wah ini sih sejujur Mimin udah gak sabar banget untuk melihat semuanya, karena mau bagaimanapun juga hadirnya Mutiara akan membawa semangat bagi kita semua. Tentu dengan permasalahan yang lain tenang aja, masih akan dibahas juga, bukan cuma Mutiara tapi satu persatu bakal dibahas dan diberesin juga. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Seneng gak lihat Mutiara yang mulai sadar? Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.